Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah sebagai berikut. Dengan kiat tahan uji, sarjana ini sukses jadi pengusaha kaya raya. Betulkah demikian? Untuk membuktikan, mari kita simak kisahnya. Sarjana ini adalah sarjana agama. Dia paham betul tentang keagamaan untuk bekal hidupnya. Namun ia tidak ingin menggunakan ijazah formalnya ini untuk bekal bekerjanya. Ia meyakini bahwa rezeki yang Allah berikan itu ada beberapa jalan yang bisa ditempuh. Menurut Al-Quran paling tidak ada 8 jalan rizki yang Allah berikan kepada manusia. Ia meyakini salah satu dari 8 jalan rizki itu adalah yang di sini karena ketakwaan seseorang. Ia begitu yakin dengan rumus wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sudah memberikan kunci, rambu-rambu, tanda-tanda untuk menghidupkan hambanya dengan jalan rezekinya. Salah satunya adalah dengan ketakwaan yang baik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari kesulitan hidupnya dan akan memberinya rezeki dari yang tidak disangka-sangka arahnya. Ini diyakini betul. Maka dia tidak lupa untuk selalu yang pertama, modalnya adalah orang hidup adalah sesuai dengan Quran surat At-Tolak tadi ayat 23. Di sana ada kunci. Takwa itulah jalan rezeki yang bisa kita tempuh. Kemudian setelah dia mengamalkan itu dengan kiatnya tahan uji itu, dia menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Dan dari dia kita peroleh ternyata ada kiat-kiat tertentu yang dilakukannya dalam berusaha.
sehingga menjadi kaya raya. Apa itu? Kiatnya sangat sederhana. Apa? Tahan uji. Orang akan menjadi lulus dan sukses ketika tahan uji. Nabi Muhammad tahan ujian yang diberikan Allah, lulus jadi Rasul. Kemudian apa itu? Yang tahan uji itu merupakan suatu akronim. 1. T. Takwa. Ia pegang betul ketakwaannya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Larangan apa? Ya misalnya minum khamr. Kalau orang Jawa mengatakan molimo, ya tidak dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan dengan takwanya? Ya perintahnya kan banyak. Yang sehari-hari dikerjakan 5 waktu, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Setelah itu berdoa dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah. Ikuti ketakwaannya. Jadi kuncinya takwa yang pertama. Yang kedua, orang itu harus punya azam. Takwa yang kedua, azam. Azam itu apa? Kebulatan tekad. Kalau orang sudah punya kebulatan tekad yang luar biasa, maka dia akan menjadi orang yang ulet, orang yang sabar, tidak mudah putus asa, punya etos kerja tinggi. Itu kalau orang sudah punya azam, maka dia total untuk bekerja. Setelah takwa azam, yang ketiga adalah alim. Orang harus punya pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Termasuk sholat harus punya ilmunya. Termasuk di sini berdagang dia ilmunya. Banyak berguru dari bos-bosnya. Dia kenal dengan etnis Cina, orang Arab, orang Indonesia asli, orang Jawa. Dia belajar betul banyak tentang ilmu. Ya apa? Harus pandai mengelola asetnya itu. Yang pertama modal untuk berusaha. Betul diperhitungkan, dicatat betul. Untuk pembelian berapa dicatat dengan pembukuan yang rapi. Kemudian bagaimana menjualnya? Ya, kemudian labanya berapa? Dan satu, ada tabungan. Tidak semua dimanfaatkan untuk foya-foya. Harus ngirit. Ya. Gemi nasiti ngati-hati. Jadi tidak boros. Harus punya tabungan. Nah, inilah ketika orang mau menabung, kemudian diikuti dengan doa yang baik, maka rezeki akan semakin meningkat. Kemudian setelah takwa, azam, hasan. Nah, sekarang kita hasan. Hasan itu baik. Baik ya, harus baik. Baik apa? Melayani. Melayani siapa? Melayani pembeli dengan cara yang baik. Kemudian bertutur kata dengan santun. Sehingga pembeli itu merasa diibaratkan seorang raja. Dia merasa baik, perlakuannya baik, diterima dengan baik, senang. Sehingga besok akan kembali lagi untuk membeli lagi, menjadi pelanggan tetap. Ya, jadi harus punya sikap yang baik untuk menjadi orang yang disenangi dan diingat oleh pembeli. Ya. Kemudian ilmu tadi sudah ya, ilmu pengetahuan sudah. Ya. Pengetahuan berdagang itu penting. Kalau tidak bisa menghitung bagaimana mengelola modal, pembelian, penjualan, laba, nanti habis. Karena tidak tahu mana bagian untuk beli modal lagi, bagaimana nanti menjualnya, bagaimana membayar karyawan dan sebagainya. Ini harus dihitung semuanya dengan teliti dan dibukukan dengan baik.
Ya, kemudian setelah itu, setelah punya pengetahuan, kemudian narimo ing pandum atau bersikap qanaah dalam agamanya. Ini penting supaya hati menjadi tenang, tidak gerangsang. Ya. Ya, karena sumber kebahagiaan itu adalah qanaah, menerima apa adanya yang diberi Allah dengan ikhlas, dengan senang. Sehingga Allah menyenangi dan mencintai dengan memberi rizki yang barokah, yang semakin lama semakin bertambah. Kemudian setelah tahan ya, tahan. Takwa, azam, hasan, alim, narimo ing pandem atau qanaah, kemudian uji. U-nya apa? Usaha. Ikhtiar. Ini wajib dilakukan. Usaha apa? Ya, pokoknya bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dengan hati-hati. Kemudian itu lahirnya. Batinnya, ia selalu mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali setiap harinya minimal. Ya. Itu riyadohnya yang dilakukan. Kemudian setelah usaha dengan tadi lahir dan batinnya, yaitu J. J itu jujur. Jujur ini juga modal yang luar biasa untuk berdagang. Kita masih ingat seorang miliuner dari Rusia. Modal utamanya itu jujur. Namanya Mokhmodov. Nah, ini orang Rusia yang jujurnya luar biasa, dia menjadi seorang yang sukses dalam berbisnis. Kemudian apa penerapannya dalam berdagang? Jujur itu kepada siapa saja, sehingga dapat dipercaya oleh majikan. Ya, nah, dia itu begitu mencontoh Nabi, karena kejujuran Nabi itu dicontoh. Dan Khadijah kepada Nabi Muhammad itu juga karena kejujurannya itu dia dijadikan pemimpin, padahal masih muda. Ya. Begitu dia dengan oleh Mr. H, nah, saya sebutkan inisialnya, dia dipercaya untuk menjadi seorang agen yang besar, dan dia juga suasananya untung, semuanya untung karena kejujuran tadi. Kemudian yang terakhir kiatnya adalah I, yaitu ikhlas. Dalam menjalankan apapun, kalau diniati dengan ikhlas maka menjadi ibadah, nilainya berlipat-lipat. Ya, ilmu dunianya, berkah dunianya dapat, berkah akhiratnya juga dapat. Ini juga bagian dari tanggung jawab seorang suami untuk menghidupi anak dan istrinya, yang namanya bekerja dengan ikhlas, ibadah. Dapat nilai sendiri di hadapan Allah, insyaallah. Ya. Apa itu ikhlas itu? Ikhlas itu ada yang mengatakan berbuat baik karena Allah dan tidak ingin dilihat orang kebaikannya itu, dan tidak ingin dipuji oleh orang, itu namanya ikhlas. Ya, menurut sebagian ahli hikmah yang terdapat di dalam kitab Tambihul Khafilin mengatakan bahwa yang ikhlas seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik kisah ini untuk menginspirasi saudara-saudaraku. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah, dan apabila ada kesalahan, kekurangan, ini kami yang melakukan, mudah-mudahan Allah memaafkan, dan kalau ada benarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.